Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan materi tentang relasi. Saya atas nama Milenia Kewaderan. Saya atas nama Agustinus Ariwana da Silva. Baik, kita langsung ke materinya. Jadi yang pertama, pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara dua elemen himpunan. Relasi juga dikatakan sebagai suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke satu himpunan lain. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau korespondensi dari anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Contohnya, ada 3 anak mengatakan makanan kesukaannya yaitu yang pertama, Anis menyukai bakso, Rina menyukai sate, dan Diko menyukai nasi padang. Dari pernyataan di atas, terdapat 2 himpunan, yaitu himpunan A atau himpunan anak, anggota Anis, Rina, Diko. Himpunan B atau himpunan makanan, anggotanya bakso, sate, nasi padang. Dari contoh di atas, himpunan A disebut domain atau daerah asal, dan himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Sementara itu, menyukai disebut relasi. Himpunan semua anggota kodomain disebut range atau daerah hasil. Kita lanjut ke metode menyatakan relasi. Jadi metode menyatakan relasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan yang anggotanya semua pasangan berurutan X, Y dinamakan himpunan pasangan berurutan. Contohnya teman-teman, yang pertama, anggota Bayu menyukai IPS, Bayu menyukai kesenian, Doni menyukai keterampilan, Doni menyukai olahraga, Vita menyukai IPA, Putri menyukai matematika, Putri menyukai bahasa Inggris. Keterangan Bayu suka IPS dan kesenian, Doni suka keterampilan dan olahraga, Vita suka IPA dan Putri suka matematika dan bahasa Inggris. Yang kedua, dengan diagram panah. Jadi pelajari yang disukai. Yang pertama kita lihat diagram di sebelahnya ada himpunan A dan di sebelahnya ada himpunan B. Himpunan A adalah nama dan himpunan B adalah mata pelajaran yang disukai. Jadi yang kita lihat di sini, Bayu menyukai IPS dan kesenian. Doni menyukai keterampilan dan olahraga. Vita menyukai IPA, Putri menyukai matematika dan bahasa Inggris. Kita lanjut yang ketiga, ada dengan diagram Kartesius. Jadi di sini teman-teman bisa melihat diagram Kartesius di sini. X-nya kita nyatakan dengan A. Di situ ada nama orang, terus Y-nya kita nyatakan dengan B. Di situ ada mata pelajaran yang mereka sukai. Jadi di sini kita bisa melihat dari diagram Kartesius itu ada titiknya. Jadi Bayu menyukai IPS dan kesenian, Doni menyukai keterampilan dan olahraga, Vita menyukai IPA, dan Putri menyukai matematika dan bahasa Inggris. Kita lanjut yang berikut. Sifat-sifat relasi. Yang pertama, relasi refleksif atau bercermin. Relasi disebut refleksif jika dan hanya jika untuk setiap X anggota semestanya, X berelasi dengan dirinya sendiri, jadi R refleksif jika dan hanya jika X Rx. Contohnya, jika diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan relasi himpunan R 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 pada A, maka R X elemen A
adalah refleksif karena untuk setiap X elemen A terdapat X, X pada R. Perhatikan relasi pada himpunan. Anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Berikut. Yang pertama himpunan R1. Anggotanya ada 1,1, 1,2, 1,4, 2,1, 2,2, 3,3, 4,1, 4,4. Yang kedua ada himpunan R2. Anggotanya 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4, dan 4,4. Relasi tersebut merupakan relasi refleksif karena memiliki elemen 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Yang kedua ada relasi irrefleksif. Relasi R pada A disebut irrefleksif atau refleksif jika dan hanya jika setiap elemen di dalam tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi irrefleksif jika dan hanya jika X Rx. Contohnya diketahui himpunan B anggota A, B, C dan relasi himpunan R A, C, B, C, B, A. Relasi R adalah irrefleksif karena A, B, dan C, bukan elemen. Diketahui himpunan A anggota 1, 2, 3, dan 4 dan relasi himpunan R 2,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3. Relasi R merupakan relasi irrefleksif karena tidak terdapat elemen X, X di mana X elemen A. Yang ketiga ada relasi non-refleksif. Relasi R pada A disebut non-refleksif jika dan hanya jika ada sekurang-kurangnya satu elemen di dalam A yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya, perhatikan relasi pada himpunan A. Anggotanya 1, 2, 3. Himpunan R, anggotanya 1,1, 1,2, 2,2, 2,3, 3,3. Relasi tersebut merupakan relasi non-refleksif karena ada 1,2 dan 2,3. Yang keempat, relasi simetri. Relasi R disebut simetri pada S jika setiap dua anggota A dan B dari S berlaku jika A berelasi R dengan B, maka B juga berelasi dengan A. Secara simbolik, A RB maka B RA. Contohnya yang pertama relasi himpunan R A, B, B, A, C, C, A. Dalam himpunan anggota A, B, C. Yang kedua, Ani menyukai Budi, Budi menyukai Ani. Jadi mereka dua sebaliknya, Ani menyukai Budi dan Budi menyukai Ani. Jadi anggotanya Ani Budi, Budi Ani. Yang berikut relasi asimetri. Relasi R disebut asimetri pada S jika dan hanya jika setiap dua anggota A dan B dari S berlaku A berelasi R dengan B, maka B tidak berelasi dengan R, begitu juga dengan A. Secara simbolik, R asimetri pada S dengan A semua anggota A dengan semua elemen A dan B elemen dari S. Bisa ditulis A RB maka B RA. Contohnya, relasi R sama dengan A, B, B, C, C, A dalam himpunan A, B, dan C. Yang keenam, relasi non-simetri. Relasi R disebut non-simetri pada S
jika dan hanya jika ada dua anggota A dan B dari S, sedemikian hingga berlaku bahwa A berelasi R dengan B, tetapi B tidak berelasi dengan A. Perhatikan bahwa non-simetri adalah negasi atau ingkaran dari simetri. Contohnya, relasi R dengan anggota A, B, A, C, C, A dalam himpunan A, B, C. Yang ketujuh, relasi antisimetri. Relasi R disebut antisimetri pada S jika dan hanya jika setiap dua anggota A dan B dari S berlaku bahwa A berelasi dengan R dengan B dan B berelasi R dengan A, maka A sama dengan B. Contohnya yang pertama, himpunan A adalah himpunan keluarga. Relasi himpunan bagian adalah relasi yang antisimetris pada A karena untuk setiap dua himpunan X dan Y, jika X, Y dan Y, X, maka X sama dengan Y. Contoh yang kedua, relasi kurang dari atau sama dengan notasi seperti ini dalam himpunan bilangan real. Jadi, relasi kurang atau sama dengan bersifat antisimetri karena jika A lebih besar sama dengan B dan B lebih kecil sama dengan A, berarti A sama dengan B. Contoh yang ketiga, relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat asli N merupakan contoh relasi yang tidak simetri karena jika A habis membagi B, B tidak habis membagi A kecuali jika A sama dengan B. Untuk sementara itu, relasi habis membagi merupakan relasi yang antisimetri karena jika A habis membagi B dan B habis membagi A, maka A sama dengan B. Yang kedelapan, relasi transitif. R adalah relasi pada A. R disebut relasi transitif pada A jika dan hanya jika setiap tiga anggota himpunan A dengan anggota A, B, C merupakan elemen dari A. Jika A, B elemen dari R dan B, C elemen dari R, maka A, C elemen dari E dengan setiap tiga anggota A, B, C dari himpunan A. Jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi juga dengan C. Contohnya, relasi E dengan anggota A, B, B, C, A, C, dan C, C dalam himpunan A, B, dan C. Yang kesembilan, relasi non-transitif. R adalah relasi pada A. R disebut relasi non-transitif pada A jika dan hanya jika ada tiga anggota himpunan A, yaitu A, B, C dengan elemen A, sedemikian hingga A, B elemen dari R dan B, C elemen dari R dan A, C bukan elemen dari R dan ada tiga anggota A, B, C dari A, sedemikian hingga A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C dan A tidak berelasi dengan C. Contohnya, himpunan R dengan anggota 1,2, 2,3, 3,4 dalam himpunan 1, 2, 3, dan 4. Yang ke-10, relasi intransitif. R adalah relasi pada himpunan A. R disebut relasi intransitif pada A jika dan hanya jika setiap tiga anggota himpunan A, yaitu A, B, C, merupakan elemen dari A. Jika A, B elemen dari R, dan B, C elemen dari R, maka A, C bukan elemen dari E. Untuk setiap tiga anggota A, B, C dari A, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A tidak berelasi dengan C. Misalnya, himpunan E dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan R beranggota 1,2, 2,3, 2,5, 3,4, 5,7. Relasi di atas intransitif karena 1,2 yang pertama 1,2 elemen R dan 2,3 elemen R
tetapi 1,3 bukan elemen R. Yang kedua, 1,2 elemen R dan 2,5 elemen R, tetapi 1,5 bukan elemen R. Yang ketiga, 2,3 elemen R dan 3,4 elemen R, tetapi 2,4 bukan elemen R. Dan yang terakhir, 2,5 elemen R dan 5,7 elemen R, tetapi 2,7 bukan elemen R. Yang berikut komposisi relasi. Misalkan R, yang pertama R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dan yang kedua, T adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan T bundaran R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan. Demikian penjelasan kami tentang materi relasi. Sekian dan terima kasih.